Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Akmaluddin SPDI, nomor induk mahasiswa 2450604009, mahasiswa PPG dalam jabatan, batch 2 tahun 2024, LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, akan melakukan proses pembelajaran model Problem Based Learning atau PBL pada uji kinerja atau UKIN pada PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga selalu kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali ke pembelajaran kita di kelas 6 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk hari ini kita akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa sebelum kita memulai belajar. Silakan Berlin untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, itulah tadi kita telah berdoa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang Bapak akan mengabsen kehadiran kalian ya. Yang pertama Algan Wahyudi, Alpin, Ayu Eka Pratama, kemudian Pita Olivia, kemudian Tasya Ramadona, kemudian Zahra Rahmadona. Ya, alhamdulillah absen kita hari ini untuk anak-anaknya semuanya hadir. Mudah-mudahan setiap pembelajaran anak-anak sehat dan hadir terus agar tidak ketinggalan pembelajaran. Nah, sebelum mulai belajar, marilah silakan untuk memeriksa kembali kerapian meja dan kursinya, kemudian posisi duduknya, silakan diperiksa kembali, kemudian pakaiannya, dan silakan keluarkan buku dan juga materi kita pada pagi hari ini. Sudah mengeluarkan buku? Sudah. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, jika Bapak misalkan bertanya, apa yang anak-anak lakukan jika ingin mendapatkan sesuatu yang anak-anak senangi? Apa? Apa, Naila misalkan? Apa yang ingin dilakukan? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Misalkan anak-anak ingin mendapatkan sesuatu yang baik, misalkan mendapatkan nilai yang bagus, tentu dengan cara apa? Belajar yang baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita menerima kejadian yang buruk atau ketetapan dari Allah? Bagaimana? Dengan cara bersabar. Ya, bagus ya.
Jadi ketika kita menerima ketetapan buruk dari Allah, misalkan apa? Misalkan kita jatuh, ataupun misalkan kita mendapatkan nilai yang kurang bagus, itu kita bersabar. Kemudian memperbaiki diri. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Jadi, setelah anak-anak mempelajari materi ini, nanti kalian diharapkan yang pertama, satu, dapat menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis qada dan qadar dan contohnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan contoh qada dan qadar. Nah, jadi 3 itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kita capai dengan baik. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, yang mana pembelajaran kita berbasis masalah atau studi kasus. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Kemudian selanjutnya, anak-anak, Bapak akan menampilkan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu makna beriman kepada qada dan qadar. Kita lihat di sini, qada menurut bahasa adalah hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Nah, jadi itu menurut bahasanya. Kemudian selanjutnya menurut istilah ialah qada ialah merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Sebelum manusia itu diciptakan, manusia itu sudah mempunyai ketetapannya masing-masing dari zaman azali. Kapan itu zaman azali? Zaman ketika alam semesta ini diciptakan. Jadi misalkan kapan Nopan lahir, kapan Nopan meninggal dunia, kapan Nopan mendapat rezeki, kapan Nopan sekolah, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya qadar. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar itu ya, qadar. Atau biasa kita sebut dengan takdir. Nah, sedangkan menurut istilah qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Kehendak siapa ini? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Nah, ya. Jadi kalau qada tadi ketetapan Allah yang belum terjadi, kalau takdir ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, apa contohnya? Ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, anak-anak misalkan lahir sebagai laki-laki. Nah, misalkan Alvin lahir laki-laki. Tidak boleh diganti menjadi perempuan dengan operasi. Berdosa. Dosa besar. Kenapa? Karena melawan takdir Allah. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis takdir dan contohnya. Yang pertama ada takdir mubram. Kata mubram berarti tetap atau pasti dan tidak bisa diubah. Takdir mubram berarti ketetapan Allah yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz dan tidak bisa dirubah lagi dengan usaha manusia. Nah, jadi ingat saja, kalau takdir mubram ialah takdir yang tidak bisa dirubah lagi. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh takdir mubram. Kematian adalah perkara yang pasti terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kalian dikembalikan. Nah, jadi setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Termasuk hewan, kemudian manusia. Anak-anak jangan mengkhawatirkan kematian. Yang khawatir itu ialah apa yang kita bawa ketika kita mati, yaitu amal soleh. Nah, kemudian selanjutnya, jenis-jenis takdir yang selanjutnya yaitu takdir mu'allaq. Kata mu'allaq berasal dari bahasa Arab, yaitu mu'allaqun, yang berarti tergantung. Takdir mu'allaq merupakan ketetapan Allah
yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Dalam arti lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang diusahakan oleh manusia tersebut. Nah, jadi takdir mu'alaq itu takdir yang bergantung dengan usaha kita. Misalkan anak-anak mau dapat ranking, misalkan mau dapat peringkat 1, 2, 3. Bagaimana usahanya? Harus belajar yang rajin. Tugas-tugas dikerjakan. Kemudian selanjutnya apa? Hormat kepada guru dan lain sebagainya. Misalkan apa lagi? Seseorang yang mencari rezeki. Mencari rezeki banyak cara kan? Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pekebun, ada yang jadi nelayan, tukang pencari ikan, ada yang jadi guru, ada yang jadi bidan, polisi, tentara, kan? Banyak kan? Nah, kalau rezeki berupa uang, harus kita usahakan juga, harus kita cari. Kalau tidak dicari, uang tidak akan datang. Tidak mungkin uang datang kalau kita setiap hari tidur saja kerjaannya. Ya, tuh. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita akan memperhatikan sebuah video berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Silakan diperhatikan ya, ditonton. Nanti akan ada tugas berkaitan dengan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman keenam. Perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar, yang pertama adalah gambar kelahiran bayi, dan yang kedua gambar matahari bersinar di ufuk timur, merupakan contoh qada. Sedangkan gambar ketiga, terlihat seorang anak sedang mengikuti lomba qiraah Al-Quran, dan sekelompok anak menjuarai lomba sepak bola. Kedua gambar ini merupakan contoh qadar. Memahami makna qada. Arti qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya. Qada tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Contoh-contoh qada, di antaranya matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kemudian kematian pasti datang. Dan contoh ketiga adalah bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Hikmah qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, tidak bersikap sombong, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya, santun dan rendah hati dalam bersikap. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Contoh-contoh qadar: menjadi pintar dan juara kelas karena belajar dan berdoa,
menjadi juara lomba karena gigih berlatih, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran harus usaha yang gigih. Demikian materi kita tentang makna qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, itu tadi video tentang penjelasan qada dan qadar. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Ya, Eka. Oh ya, apa contoh lain dari takdir mubram selain kematian? Apa contoh lainnya? Contoh lainnya ialah anak-anak lahir menjadi laki-laki dan perempuan. Itu contohnya. Nah, kemudian anak-anak selanjutnya silakan membagi kelompok. Apa saja yang bagi ya? Nah, jadi ini 4 orang ini, Deski, Alvin, Pipi dengan Rima kelompok 1, Algan, Bintang, Penti dan Pita kelompok 3. Kemudian di sini berarti kelompok 2, Eka, Maura, Nopan dengan Tasya kelompok 2. Kemudian Zahara, Naila, Berlin dengan Haikal kelompok 4. Nah, anak-anak, Bapak ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang mana isinya yaitu studi kasus tentang anak-anak bisa diskusikan, yaitu Andi adalah seorang teman yang gagal dalam lomba. Jadi Andi adalah, misalkan Andi adalah temanmu yang gagal dalam lomba, meskipun sudah berlatih dan berusaha dengan keras. Nah, jadi kemukakan pendapat anak-anak. Yang pertama, bagaimana sikapnya sesuai dengan iman kepada qada dan qadar. Kemudian tergolong ke dalam jenis takdir apa yang dilakukan Andi. Kemudian tuliskan pesan-pesanmu untuk Andi. Nah, nanti ini Bapak bagikan. Nanti setelah anak-anak menjawab ini, kita presentasikan ke depan kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silakan dikerjakan ya. Ya, anak-anak, ya, dibaca kembali materi yang sudah kita pelajari, Pak tampilkan tadi, diingat-ingat lagi. Kemudian materi yang ada di buku kalian dibaca-baca lagi, ya. Kemudian dirumuskan jawaban-jawabannya. Jawaban-jawaban yang ada dirumuskan satu persatu, soal-soal yang ada itu dirumuskan, dituliskan. Namun ditulis dulu kelompok dan nama anggotanya. Silakan anak-anak cari jawabannya berkaitan dengan studi kasusnya di buku materi kita atau di sumber-sumber lainnya. Nah, jadi dilihat dulu ya materinya tadi, dibaca, kemudian dikaitkan dengan soal ataupun studi kasus yang ada ini, ditulis ya. Kalau soalnya ada berkaitan dengan materi ini, ditulis ya sesuai dengan pendapat kelompok masing-masing. Nah, jadi materi ini dilihat, kemudian didiskusikan, kemudian ditulis ke sini, ya, ya, sesuai dengan soal yang ada, ya, ditulis. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 dan kelompok 4 masih mengerjakan. Silakan dikerjakan.
Sudah kelompok 4? Ya, berarti sudah semua. Silakan dikumpul. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3 mana? Nah, kelompok 3. Kelompok 4. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita presentasi tiap-tiap kelompok dibacakan ke depan kelas, kita ice breaking dulu. Nah, silakan berdiri, berdiri. Agar kita ice breaking dulu agar semangat kita kembali. Kita tepuk semangat saja 2 kali, ya. Tepuk semangat dulu pertama. Tepuk semangat. Semangat. Nah, bisa dikedepankan dulu tangannya seperti ini. Nah, digoyang-goyang. Kemudian selanjutnya seperti ini, digoyang-goyang. Nah, kemudian kepalanya ditoleh kiri kanan. Nah, kemudian selanjutnya mari kita tepuk semangat 1 kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan duduk. Ya, ini hasil diskusi anak-anak menjawab studi kasus sudah terkumpul semua, alhamdulillah. Dan sekarang silakan dibacakan untuk kelompok 1, maju semua. Silakan. Siapa yang bacakan? Alpin. Nah, silakan dibacakan, Pin. Lembar kerja peserta didik. Ya. Mata pelajaran Pai dan Budi Pekerti. Kelas 6. Materi indahnya ketetapan Allah. Kelompok 1. Nama anggota Diske, Alvin, Rima, Pipe. 1. Ketika Andi gagal, kita harus memahami bahwa setiap usaha yang dilakukan kadang tidak selalu berhasil. 2. Andi harus tetap sabar, ikhlas, dan percaya bahwa Allah sudah menentukan yang terbaik. 3. Takdir yang terjadi pada Andi termasuk takdir mualaf, yaitu takdir yang bisa diubah dengan usaha. 4. Jangan sedih terlalu lama, Andi. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi pegang dulu. Jadi Andi tadi merupakan anak yang masih belum sukses, walaupun dia sudah bekerja dengan giat, apa yang ingin dicapainya belum tercapai. Jadi menurut anak-anak ini, Andi tidak boleh kecewa, ya, tidak boleh bersedih karena itu termasuk ke dalam takdir mu'alaq. Ya, jadi takdir mu'alaq itu takdir yang bisa dirubah. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nah, terakhir kelompok 4, silakan. Siapa yang bacakan? Naila. Ya. Sini Naila. Lembar kerja peserta didik LKPD. Mata pelajaran Pai dan Budi Pekerti. Kelas atau fase. Kelas P1 fase C. Materi indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 4. Nama anggota Berlin Yuda Agustian, Muhammad Haikal, Naila Sifa Alamsa, Zahra Rahmadona. 1. Andi sudah berusaha kerja, jadi meskipun dia gagal, kita tetap harus memberi semangat. Gagal adalah hal yang biasa dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Dan yang penting, Andi tidak menyerah dan harus belajar. 2. Andi perlu bersikap sabar, ikhlas, dan tetap percaya bahwa Allah punya rencana yang terbaik. Kegagalan ini bukan berarti akhirnya segalanya, tapi bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih baik. 3. Kegagalan Andi termasuk takdir mualaf karena Andi sudah berusaha kerja tapi hasil akhirnya tetap ada di tangan Allah. 4.
Jangan sedih, lama-lama Andi kamu sudah melakukan yang terbaik. Kegagalan ini akan membuat kamu lebih kuat dan lebih siap di masa depan. Tetap semangat dan terus belajar, Allah pasti melihat usahamu. Ingat, kesuksesan akan datang kalau kamu tidak menyerah. Ya, tepuk tangan. Jadi, menurut kelompok 4, Andi harus tetap semangat. Begitu, benar begitu? Ya, jadi jangan sampai Andi patah hati ataupun putus asa. Karena apa? Karena kegagalan yang diterima oleh Andi. Andi harus semangat dan terus berusaha. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 4. Nah, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk kembali ke tempat. Ya, jadi anak-anak, itulah tadi hasil diskusi anak-anak yang sudah anak-anak lakukan. Jadi kita harus seperti apa memberikan nasihat kepada Andi? Andi harus semangat lagi, jangan sampai menyerah. Karena apa? Karena itu merupakan takdir mu'alak tadi kan, takdir yang bisa dirubah. Kalau berusaha lebih giat lagi, maka Andi akan sukses. Ya, jadi itu. Nah ya, kemudian selanjutnya anak-anak, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Nah, alhamdulillah, apabila pembelajaran hari ini menyenangkan, mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan dapat anak-anak pahami. Nah, kemudian apakah anak-anak sekarang sudah paham tentang qada dan qadar? Ya, sudah ya, sedikit banyak sudah mulai paham kembali bagaimana tentang qada dan qadar. Nah, anak-anak, dari materi kita tadi, maka tentu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ini berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Bagaimana kita percaya kepada qada tentang ketetapan Allah yang belum terjadi, kemudian kita percaya kepada takdir atau qadar. Ada kematian, kita harus percaya dengan kematian. Pernah kan melihat orang meninggal dunia di desa kita? Pernah. Nah, ketika kita pernah melihat orang yang meninggal dunia, maka itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kemudian selanjutnya, marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Ya, Rima, silakan. Qada dan qadar. Qada adalah ketentuan Allah kepada setiap manusia dari zaman azali. Ya. Qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi atau disebut juga takdir. Iya. Nah, itu tadi ya, berarti Rima menjelaskan tentang pengertian qada dan qadar. Kemudian selanjutnya ada lagi? Ya, Naila. Takdir ada dua macam. Pertama takdir mubram, kedua takdir mu'allaq. Contoh takdir mubram adalah kematian. Sedangkan contoh takdir mu'allaq, usaha kita untuk mendapat sesuatu. Ya, tepuk tangan dulu untuk keduanya. Jadi, kesimpulan kita hari ini adalah qada ialah ketentuan Allah. Sedangkan qadar ialah ketentuan Allah yang masih bisa diusahakan. Kemudian kata Naila tadi, takdir itu ada dua. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Kemudian selanjutnya ada lagi contoh-contoh takdir. Kemudian selanjutnya anak-anak, setelah ini anak-anak tulis hikmah-hikmah tentang iman kepada qada dan qadar di kertas 1 lembar, dikerjakan nanti di rumah, ya, paham? Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Berlin lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus
salihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.